Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai kelas kita pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa, berdoa selesai. Baik, ada 4 peserta. Adakah yang sebelumnya sudah pernah gabung di kelas saya, entah itu TOEFL ataupun IELTS? Bisa di kolom chat ya. Belum, perdana, oke. Mas Alfi, boleh, perdana. Belum semua ya, kecuali Mbak Primi kayaknya ya. Mana Mbak Primi tadi? Oke, perdana ya, berarti belum pernah. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Siapa saya tiba-tiba. Mas Alfi ini taunya dari mana, Mas? Tahu ada grup itu? Izin lewat chat. Boleh, boleh. Kemarin itu Kak, Ulun ikut pendampingan apa namanya, pendampingan, kan Ulun mau rencana mau studi lanjut gitu Kak, terus minta pendampingan sama pelayanan dari kampus, terus ada saran dikirim dari mentor Kak, nggak kalau nggak salah gitu, grupnya Kak. Dari mana Mas Alfi asalnya? Asalnya dari Kalimantan Selatan Kak. Oh ya ya ya. Mentornya siapa ya ini? Siapa nama mentornya? Kak, dari Unlam Kak. Oke, saya nggak tahu. Baik, terima kasih ya. Ini banyak yang dari luar Jawa. Jadi perkenalkan dulu ya. Kalau Mbak Primi kayaknya sudah kenal saya ya. Berarti ini perdana ya, ikut kelas saya. Ya, perkenalkan, saya Rizka Asabet Sila. Ya, saya dari Jawa Timur, tapi saya bekerja di Jawa Tengah sebagai dosen fisika di UIN Gusdur ya, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur ya. Saya sebelum ini saya sering memberikan kelas gratis entah itu TOEFL ataupun IELTS ya. Cuma biasanya memang saat liburan semester mahasiswa. Jadi ketika saya agak longgar itu ya karena nggak ngajar, saya biasanya membuat pelatihan selama sebulan atau 12 pertemuan. Jadi intinya 12 pertemuan lah sebulan biasanya. Berarti seminggu 3 kali kalau nggak salah. Dan semuanya gratis. Mau TOEFL, mau IELTS itu gratis. Yang belum gabung, silakan gabung di grup saya. Ada 2 grup, TOEFL dan IELTS. Teman-temannya yang mau gabung silahkan boleh gratis, tidak dipungut biaya ya. Jadi saya memang bukan orang bahasa Inggris. Saya saat ini sedang melanjutkan studi S3 saya di Sydney, Australia, di The University of Sydney. Jadi kurang lebih saya ada ilmu ya, ada ilmu bahasa Inggris yang ingin saya sharing dan sebenarnya sembari saya mengajar saya juga belajar supaya apa ilmu bahasa Inggris saya nggak nguap gitu aja. Itu ya. Baik, kalian memilih kelas TOEFL. Saya tadi baru saja kelas IELTS ya. TOEFL di sini ada yang sudah pernah ini, biar saya tahu ya, biar saya tahu peserta ini mulainya dari stage mana supaya saya bisa menjelaskan itu nggak terlalu basic ataupun nggak terlalu advance ya, nggak terlalu tinggi. Oke, dari 4 peserta ini berapa terakhir skor TOEFL ITP-nya? Saya tanya ITP ya, bukan yang lainnya. ITP, yang biasanya bayarnya tuh antara 400 sampai 500 ribu. Di kolom chat ya. Jadi kita bincang-bincang dulu aja.
Silakan berapa skornya? Belum pernah. It's okay ya. Saya kayak Nikita Willy tapi sebenarnya saya VOC kalau ngajar. Jadi mahasiswa saya tuh bilangnya saya tuh killer ya. It's okay. Nggak, berarti berarti belum pernah. Untuk yang lainnya, Mbak Primi terakhir berapa Mbak skor TOEFL-nya? Mbak Primi masuk nggak? Oh nggak. Um, untuk Mbak Cahya atau dari mana kalau boleh tahu? Bisa bisa langsung ngomong atau chat boleh. Kita santai aja. Mbak Cahya sudah pernah tes TOEFL berapa skornya? Mbak Khairunisa juga. Kemudian pengguna Zoom berapa? TOEFL-nya tuh, ya TOEFL-nya berapa? Saya dari Ciledug belum pernah ikut. Oh, oke. 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 Oh, Mbak Uci 480. Good. Ini Mbak ini Uci ini Mbak atau Mas atau Bule atau gimana? Uci, Mbak, Mas, Pak, Bu. Saya nggak tahu ya, Pak Mbak Uci, Pak ya. Oke, Mbak Uci 480 bagus sekali, Mbak. Saya dulu pertama tes OITP itu pertama kali itu 467 dapatnya. Mbak Khairunisa 500 di bawah 500. Nggak apa-apa, saya juga pertama di bawah 500. Oke, belum pernah ikut. Oke. Nah, sekarang saya tanya dulu ini. Keperluan belajar TOEFL untuk apa? S2. Oh, sip. Saya suka anak muda yang sangat optimis. CC itu apa, Mbak Uci? CCI apa, Mbak? CCI. Baik, silakan yang baru gabung bisa dijawab pertanyaan saya. Tujuan belajar TOEFL. Jadi supaya saya tahu, saya tuh ngajarnya harus gimana. Community College Initiative Program. Apa itu? Dari Aminef. Beasiswa ya? Aminef. Beasiswa, beasiswa itu kayaknya ya. Aminef tuh beasiswa Inggris atau Amerika ya? Mana? Lupa. Beasiswa. Amerika oh ya, Amerika. Saran saya jangan ke Amerika ya sekarang. Kemarin kalian baca berita nggak? Kalau student kita yang di Amerika itu terancam disuruh pulang. Tapi kalau tapi nggak tahu ya kalau Community College Initiative Program itu gimana? Karena ya sedang nggak bagus apa namanya situasi politiknya di sana. Jadi bagi yang mau meneruskan ke Amerika, saran saya jangan. Jepang, oh sip. Mas Alfi Jepang, harus pakai ITP ya? Nggak pakai itu bahasa Jepang. Aku ikut belajar biar bisa ngajarin anak ke anak saya ke ketiga saya kelas 4. Masya Allah, ya Allah, semoga saya nanti jadi ibu seperti Bu Cahya ya. Saya tuh pengen banget ngajari orang, tapi nanti juga ngajarin anak. Saya belum ada putra putri, Bu. Jadi makanya saya banyak waktu banget untuk ngajar. Jadi mengajar adalah my passion. Saya senang banget ngajar. Eh, Bu Cahya, rumahnya mana? Oh, tadi sudah ya Ciledug. Maaf, saya suka lupa. Nggak mau les. Oke, ya Allah. Oke. Hmm, tapi untuk kelas 3 4 itu, kalau TOEFL kayaknya kesusahan, Bu. Tapi nggak apa-apa kalau Bu mau belajar. Nggak ada yang salah untuk belajar. Nothing tulus. Mas Alvinur ke Jepang itu kalau nggak salah pakai bahasa Jepang ya, yang N1 sama sampai N5 ya kalau nggak salah ya. Oke, tapi ada tes ITP juga. Oke, baik. Hmm, ini pengetahuan saya
tadi sudah memperkenalkan ya. Jadi saya, Mbak Primi belum jawab. Mbak Primi tujuannya untuk belajar TOEFL apa, Mbak? Or just want to improve your knowledge, your value? Oh, Masya Allah. Ini mau diproyeksikan ke luar negeri kayaknya ya, Bu ya. Percaya ya, anaknya. Oke. Duolingo, udah download ya itu aplikasinya Duolingo. Jadi saya pernah belajar itu kan ada aplikasinya. Jadi anak-anak tuh ya cocok banget dengan aplikasi Duolingo itu kan lucu-lucu ada karakternya. Sudah sudah download aplikasinya, Bu? Bu Cahya? Oke, baik. Em, weh, keren, 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 keren. Yang keempat itu kelas, kelas, kelas tiga, kelas empat. Iya memang yang kecil masih mumpung masih kecil itu bahasa tuh di itu aja di train terus. Soalnya kalau udah 6 tahun, kalau 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 udah gede kayak saya gitu agak susah. Oke, baik. TOEFL ITP ya. TOEFL ITP itu penggunaannya untuk daftar beasiswa LPDP, beasiswa LPDP yang BIP, LPDP yang Kemendikbud, namanya PDDI kalau nggak salah ya. Jadi LPDP itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada LPDP Kemenkeu, yang ada yang cabang-cabangnya LPDP, yang di Kemenak itu namanya BIP LPDP, yang di Kemenristek itu namanya PDDI LPDP kalau nggak salah. Semuanya dananya pakai dana LPDP. Nah, saya saya S2 penerima beasiswa LPDP Kemenkeu. S3 ini saya penerima beasiswa LPDP Kemenak karena saya dosen di bawah naungan Kemenak ya. Jadi waktu itu ada seleksi BIP LPDP saya ikut dan alhamdulillah lolos. Sekarang sedang menempuh studi S3 di Sydney, masih bulan keempat. Jadi saya masih baru sekali. Ya, jadi masih masih bingung lah, masih ngong saya di sini tuh. Keluar masih nyasar, naik bis masih kesasar gitu, masih dalam itu. Improve my knowledge bu membuka peluang karir dan oke. Saya sarankan Mbak Berimi juga daftar-daftar S2 ya. Oke. Baik, di sini TOEFL ya. TOEFL itu penting. Nah, yang tadi. Tapi kalau untuk kuliah ke luar negeri nggak bisa pakai TOEFL ya, pakainya IELTS ya. Tapi kalau untuk dapat beasiswa dalam negeri dan kuliah di dalam negeri, TOEFL ITP masih bisa. Atau kalau mau ke luar negeri tapi ke Malaysia, kalau tidak salah ya, masih bisa pakai ITP. Tapi kayaknya University of Malaya itu kayaknya sudah nggak bisa pakai ITP. Tapi ada beasiswa luar negeri namanya AAS ya, Australian Award Scholarship. Itu syaratnya masih pakai ITP. Syarat aja ya, syarat eh, dapat beasiswa Australian Award Scholarship itu boleh pakai ITP. Tapi nanti kalau kalian sudah keterima, kalian mau kuliah di Australia, kan itu beasiswa Australia. Jadi kalian kuliahnya di Australia, nggak bisa kalian pakai ITP-nya. Tetap harus di-upgrade ke IELTS yang lebih susah. Nah, baru saja saya bikin kelasnya jam 9 tadi. Itu ya. Jadi ini nggak ada salahnya untuk belajar TOEFL. Oke, sesuai permintaan tadi mintanya structure ya. TOEFL ITP, maaf ya, saya kelempar. Apa koneksi saya nggak stabil. Oke, jadi TOEFL ITP itu sekarang bisa online, bisa kayaknya banyak kan online ya. Nah, TOEFL ITP itu yang diujikan ada 3 skill. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah reading, yang ketiga adalah structure. Nah, menurut saya dari ketiga skill itu yang kita bisa cepet
naik skornya itu adalah structure. Karena ini ada rumus-rumusnya, ada apa namanya? Pattern-patternnya yang se- eh, bisa kita pelajari cepat, cara cepat ya. Tapi kalau listening sama reading itu butuh pembiasaan ya. Bahasa itu apa namanya? You cannot understand language well just for one night. Itu nggak mungkin. Nggak bisa kita hanya sebentar belajar bahasa itu nggak bisa. Oke, yang pertama ini sudah saya upload di deskripsi grup. Ini saya rasa semua sudah ada di grup ya. Nah, buku Longman ya, buku Longman. Di sini ada kontennya. Yang pertama listening, ada berapa skill ini? Ada, bentar ya. Saya menyiapkan oret-oretan, coret-coretan. Oke. Jadi listening itu ada berapa? Ada 34 skill ya. Ada 34 skill. Dan nggak mungkin akan saya bahas di 1,5 jam ini. Jadi ini nanti saya akan lebih banyak meng- mengajari cara belajar mandiri, bukan cara memahami sesuatu. Ya, tapi nanti tetap saya menjelaskan beberapa, tapi saya akan menekankan bagaimana kalian bisa belajar sendiri di rumah. Karena belajar bahasa Inggris itu nggak cukup 1 minggu, 1,5 jam. Apalagi kalau IELTS. Tadi saya di kelas IELTS tuh sejam itu motivasi doang itu, belum 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 materi. Oke, listening ya, listening TOEFL ya listening TOEFL ada 34 skill. Nah, caranya belajar gimana? Kalau saya sarankan 687 buku Deborah, buku siapa ini? Buku Longman ini habiskan. Setelah habis baru tes, baru ambil tes ITP yang 500 kalau nggak 550 ya tergantung daerah. Kalau saya dulu 2015 waktu mau apply S2 itu masih 400 kalau nggak 450. Nah, ini listening ya. Listening yang section 1 ini ada listening. Ada skill 1, skill 2, skill 3 sampai skill 34. Silakan mulai membuat study plan atau jadwal untuk belajar mandiri. Oh, hari ini saya mau belajar skill 1 sampai skill 5 untuk listening. Kemudian untuk structure ya. Structure ini grammar ya, lebih ke grammar, lebih ke tata bahasa. Ini skillnya ada mulai dari skill 1 sampai skill berapa ini? Skill 60. Nah, ini ada sampai skill 60. Mulai. Mulai di tulis Senin skill. Kalau saran saya sehari jangan hanya satu skill, sehari 3 skill supaya rata. Ya, misal Senin mau listening skill 1 sampai 3, structure skill 1 sampai 4 misal. Kemudian ini reading skill 1 aja, boleh. Tapi saran saya memang sehari itu 3 skill dipelajari semua, gitu ya. Ini cara belajar buku Longman ini. Untuk reading berapa skill? Kayaknya reading nggak terlalu banyak ya. Reading ada 14 skill. Nah, kemudian di sini ada writing. Writing ini tidak tidak perlu dipelajari ya, karena yang Anda ambil adalah TOEFL ITP. Jadi ada selain TOEFL ITP itu ada namanya TOEFL IBT yang ada writingnya. Nah, itu untuk kuliah ke luar negeri dan harganya hampir sama dengan IELTS ya. Kalau tidak salah sekitar 3 sampai 3,5 juta sekali tes. Ya, itu TOEFL IBT. Jadi TOEFL itu tidak hanya ITP atau tidak hanya TOEFL yang dikeluarkan oleh kampus. Kalau yang dikeluarkan oleh kampus kan yang biasanya kita cuma bayar 50 atau bayar 75 itu ya. Nah, ada TOEFL ITP yang 500 ribu. Ada TOEFL IBT yang 3 juta lebih, bayarnya pakai dolar. Nah, itu yang ada writingnya. Nah, karena kalian fokusnya ITP, jadi writing nggak perlu dibaca. Jadi sebenarnya dari berapa halaman ini? Dari 687 halaman, kalian hanya perlu belajar sampai 460 halaman ini aja. Ya, kalian habiskan,
kemudian baru tes. Oke, kita akan belajar tentang structure, ya, sesuai dengan permintaan kalian di grup. Structure halaman berapa ini? 185. Nah, saya sudah menjelaskan skill 1 sampai skill berapa ya di YouTube saya. Nah, nanti saya akan menjelaskan skill yang lainnya. Ini saya stop share dulu, saya tunjukkan YouTube saya. Em, jadi saya sudah berkali-kali itu ya, apa namanya, membuat kelas Zoom dan saya rekam dan saya upload di YouTube saya. Ya, saya upload di YouTube saya, jadi supaya bisa diputar-putar ulang dan bisa disaksikan oleh yang belum sempat, bahasanya ya, yang belum sempat eh, ikut kelas. Ini pun saya rekam, ini saya rekam. Sebentar, mana ya? Nama YouTube saya, nama lengkap saya ya. Nama lengkap saya agak ribet memang. YouTube mana ya YouTube? Sebentar ya. Eh, oke, sebentar. YouTube. Oke, ini. Nah, ini sudah saya tunjukkan ya. Jadi, ini ya YouTube saya. Namanya ini nama lengkap saya. Jadi di sini ada playlist ya. Bisa dicek di sini. Playlist ya. Semua kelas sudah pernah saya playlist di sini ada IELTS kalau mau belajar IELTS, TOEFL, ini ada TOEFL di sini. Nah, ini materi fisika karena saya dosen fisika sebenarnya. Ini TOEFL sudah berapa ya di sini? Ini yang TOEFL yang batch 1, ini TOEFL yang batch 2. Nah, ini bisa yang batch 1, nah bisa diputar. Ini saya menjelaskan. Ini structure. Ini saya tulis ini structure. Nah, ini ya. Nah, ini saya jelasin structure. Nah, ini bisa bisa dicek ya. Tuh, di YouTube saya ya. Nah, maka dari itu saya tidak akan memulai di skill 1 ya. Stop share. Saya akan memulai di skill mana ya? Kemarin itu sebentar saya halaman 6265. Nah, saya akan mulai di skill berapa ini? 20 ya, skill 20. Karena skill sebelumnya sudah bisa diakses di YouTube saya. Oh, Mbak Fitria sudah pernah ikut kelas saya ya? Kira-kira bakal ngadain kelas online lagi nggak ya seperti beberapa Ya, jadi saya tadi sudah nyebutkan ya, sebelumnya saya tuh udah ngadain TOEFL 12 kali pertemuan, IELTS 12 kali pertemuan gitu. Untuk saat ini mungkin belum ya, karena saya masih proses adaptasi di lingkungan saya yang baru. Nah, tapi ini nanti eh, saya akan memberikan apa? Cara belajar mandiri. Ya kayak tadi ya. Bagaimana supaya buku longmen ini habis dalam waktu 3 bulan lah. Kayak tadi ya. Hari Senin, skill listeningnya 1 sampai 3. Hari Selasa, skill listeningnya, skill structure-nya 1 sampai 4 gitu. Kayak gitu. Kalau untuk studi S2 ke luar negeri lebih baik belajar IELTS atau TOEFL IBT.
Sekarang menurut saya tuh yang jangkauannya luas itu IELTS sih ya. IELTS. Oke, nah sekarang kalau kalian pernah ikut tes TOEFL, nggak asing ya dengan soal seperti ini. Ya, di sini ada written expression question. Ya, di sini kita suruh memilih mana yang salah ya. Written expression question that test your knowledge of the correct way to express yourself in English writing appears. Nah, ini oke. Oke. You must choose the underlined word or group of word not correct. Jadi kita suruh milih yang salah ya di sini. Kita suruh milih yang salah. Oke, di sini. A nerve is actually many nerve fiber bound together. Oke, mana yang salah? Kayak gitu soal TOEFL ya. Mana yang salah kalau di sini kan disebutkan ya. In this example, you should notice that the plural quantifier many is accompanied by the singular noun fiber. Many should be accompanied by plural. Ya. Jadi yang salah adalah yang C, fiber. Kenapa salahnya? Karena di sini ada many, banyak, berarti lebih dari satu. Fiber harusnya fibers. Gitu ya, cara belajarnya. Ya, answer, you should choose answer C because C is not correct. Oke, sekarang yang example ini. Nah, Venus emits very intense radio waves of thermally origin. Nah, mana? Nah, di sini disebut yang salah adalah thermally. Kenapa? Nah, adjective thermal should be used to describe the noun. You should click on the word thermal. Oke. Jadi yang benernya harusnya thermal karena di sini adjective ya. Adjective itu apa? Kata yang menjelaskan noun di belakangnya. Ya. Berarti bukan thermally origin tapi thermal origin. Itu ya. Berarti yang salah yang thermal. Itu contoh yang akan kita pelajari. Nah, kita akan belajar satu skill. Skill dulu yaitu skill 20. Problem with subject verb agreement. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, verb itu berubah berdasarkan subjeknya. Ya, contoh ini. Suara saya kedengaran kan sama layarnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Nomor satu, the boy walks. Ada S-nya. Walk-nya ada S-nya. Yang nomor dua, the boys walk. Nggak ada S-nya. Ini namanya babnya adalah subject verb agreement. Jadi verb berubah berdasarkan subjek, ya. Kalau kemarin saya menjelaskan, kalau ini present ya, kalau present, eh I, you, we, they, ya, itu plus verb base. Verb base itu adalah verb asli yang nggak ada tambahan s-nya, ya. I, you, we, they itu pakai verb base. Berarti yang nomor dua ini. Nah, ini walk, nggak ada tambahan S-nya. Kenapa? Karena boys. Boys-nya lebih dari satu. Boys lebih dari satu kan mewakili apa? They. Ya kan? Kemudian, selain I, you, we, they, kita kan tahu he, she, it. Ya. He, she, it itu pakainya verb ditambahi S atau IS. Gitu ya. Jadi kalau he, she, it, he, she, it. Nah, itu pakai verb yang ditambahi ES atau S. Gitu ya. Berarti itu yang nomor satu. Ya, the boy. Nggak ada S-nya, boy-nya berarti cuma satu. Berarti boy di sini mewakili apa? He. Berarti verb-nya harus ditambahi S atau ES. Walks. Nah, kita bisa tahu S atau ES dari mana? Ngapalin.
Mana verb yang harus ditambahi s, mana verb yang harus ditambahi es. Itu harus ngapalin. Ya. Walk, tambahi walks. Go, berarti bukan goes, bukan GOS, tapi bukan GOS, tapi GOES. Ya, goes. Makanya yang benar she go apa she goes? Yang benar she goes. Karena ditambahi S atau ES. Gitu ya. Kalau I go atau I goes, I go. Ya. Jadi misal dia pergi, kalau she ya pakai she goes to school. Nah, go-nya ditambahi ES jadinya goes ya. She goes to school. Itu babnya namanya subject verb agreement. Ya, subject verb agreement. She goes to school. Kalau dia, kalau you pakai you berarti you go to school. Nah, gini ya. Sama-sama artinya pergi. Nah, saya ulangi lagi. Berarti ini namanya subject verb agreement. Dalam bahasa Inggris, verb itu berubah berdasarkan subjeknya apa. Nah, gitu ya. Tapi itu untuk khusus untuk present ya. Present tense. Kita nggak ngomong past tense dulu. Oke. Diingat-ingat ya. I, you, we, they. Plus verb base. Kalau he, she, it itu verbnya ditambahi s atau is. Oke, sebelum kemana-mana. Nah, ada yang tanyakan dulu. Ini udah tahu apa baru tahu ini ilmu seperti ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Skill ke-20. Oke. Make verbs agreement after prepositional phrase. Nah, ini langsung contoh aja ya. The key are in the drawer. The keys is in the drawer. Ini semuanya salah ya. Nomor satu salah, nomor dua salah. Ini pakai to be ya, pakai be. Oke. Di sini yang salah yang ada ada tanda bintangnya ya. The key dia tunggal atau jamak. Dia tunggal ya key. Kalau nggak ada S-nya berarti key-nya itu tunggal. Kalau tunggal berarti harusnya B-nya bukan R tapi is ya. The key is in the drawer. Kunci itu berada di laci. Ya, jadi ini bukan R tapi is karena key-nya satu. Lah, yang nomor dua, key-nya lebih dari satu atau jamak. Makanya keys. Kalau jamak pakainya are yang plural. Kalau is salah. Ya ini ketuker ya. Harusnya the keys are in the drawer. Yang pertama the key is in the drawer. Gitu. Makanya contoh kalimatnya apa? Dua kucing ada di ruangan. Berarti two cat. Ingat tambah s ya karena dua kucing. Two cats ada di ruangan. Berarti are ya. Are bukan is. Are in the room gitu ya bahasanya ya. Two cats are in the room. In the room ya. Gitu. Ini soalnya saya nggak pakai itu tab. Jadi angel nulisnya di laptop ini. Nah, jadi eh kalau catnya cuma satu berarti a cat ya. A cat is ya is in in the room. Nah, gitu ya. Kalau dua, two cats are gitu ya. Jadi is, am, are. Itu untuk yang um, to be ya. Kemudian selain itu, nah ini yang perlu dihafalkan juga.
He, ini to be ya. He, she, it. Nah, itu gandengannya is ya. Untuk yang present. Kalau yang past itu pakainya was ya. Kemudian I, you, we, they itu pakai are ya. Are. Kalau pas pakainya were kecuali I. Kalau I itu pasnya pakai was sama kayak yang atas ya. Ini namanya to be untuk pengganti kata kerja. Ya, jadi kalau kita kenal sekarang to be itu ada is, am, are, was, were, been. Itu to be. To be untuk present itu is, am, are. To be untuk past itu was sama were. To be untuk verb 3 itu been satu doang yang been. Nah, biasanya di belakangnya have atau has. Itu nanti dulu ya. Kita fokus ke yang skill 20 dulu ya. Oke, ada ditanyakan? Oh ya, I am ya betul-betul. Oh ya ya, I ini adalah maaf ya. I adalah am ya, I am. Ini harusnya nulisnya nggak saya gabung ya. Oke, saya tulis ulang. Oke, nulis saya agak-agak itu. Coba saya pakai itu ya. Nggak enak nulis di laptop, jadi jelek tulisan saya. Se- Bentar ya. Oke, nggak boleh ketuker ya. I am, bukan I is. You are, bukan you is ya. Itu bahasa Inggris. Structure. Bentar. Nah, saya stop share dulu. Saya pindah itu ya, device. Hmm, supaya mudah itu nulis saya. Bentar. Saya supaya mudah nulis. Oke, tadi halaman Jauh banget ya nanti. Ini masih skill 10.
Sebentar ya. Hmm, sebentar. Saya masih cari dokumen. Ya Ya ampun. ampun. Kalian Kalian bisa bisa sambil sambil buka buka itu ya, itu ya, eh, eh, dokumen dokumennya. buka Buka halaman halaman 267. 267 kalau nggak salah. Mbak Mbak Fitri, Fi, boleh sambil tanya ya sambil saya buka dokumen. Kenapa ya menurut saya pindah atau beda tempat tes pasti tingkat kesulitannya berbeda. Sekolah saya berubah-ubah tergantung instansi dan lembaga. Nah, Mbak Fitri, tes TOEFL-nya TOEFL ITP apa bukan? Kalau ITP, biasanya hasilnya nggak jauh beda satu sama lain. Kalau tes kampus atau lembaga yang bukan ITP, nah itu memang biasanya perbedaannya ekstrim. Karena nggak terstandar. Yang standar itu ITP, makanya mahal, 500.000. Gimana Mbak Fitri? Skornya berapa aja itunya? Tapi kalau untuk beasiswa, itu biasanya maunya ITP ya. Kalau yang nggak ITP nggak mau. Saya ITP itu stabil kok hasilnya. Bahkan di lembaga. Jadi kayak saya latihan, itu pakai PDF itu saya cocokkan sendiri, itu dapatnya waktu itu 450, 470. Kemudian ketika tes ITP, dapatnya 467. Jadi memang nggak jauh beda. Aduh, maaf ya, ini gara-gara apa yang untuk ngoret-ngoret seperti pertemuan sebelumnya itu saya tinggal di Indonesia. Malah ini saya pakai
Tuh, tab yang HP itu. Kalau yang bisa saya pakai itu cuma papan hitam gitu doang, ada pennya. Lebih mudah itu. Murah cuma 500.000. Ini pakai tab malah susah. As- Pakai, halo, 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 kita pakai itu aja, laptop aja, ya. Oke, kembali lagi yang itu tadi. Nah, oke. Sekarang sudah tahu ya. Lalu suara saya kedengeran ya? Ya, suara saya kedengeran ya. Oke, kita pakai laptop aja. Tep. Nah, untuk ini, ya, untuk skill 20, oke, yang ini ya. Jadi kita tahu ya tadi ya. eh to be-nya I, ya, saya hapus dulu. To be-nya I itu M, ya. Kemudian you, we, they itu are, ya. Kemudian he, she, it itu to be-nya is. Ya, kalau yang pas itu was, ya, was. Are itu were. Yang is ini juga was. Ya, silakan dicatat sendiri ya. Maaf catatan saya jelek. Oke, kita langsung cek di sini. Nah, tadi kita sudah dapat dua materi ya. Ingat, kalau eh he, she, it itu harus kalau ada verb ditambahi s atau es. Tapi kalau I, we, you, they, nah itu verbnya verb bis, verb biasa, nggak usah tambahin s atau s. Oke, hanya dua bekal itu silahkan mengerjakan nomor 3 sampai 10 ya. Tapi saya jelaskan dulu yang nomor satu ya. Oke, the climbers in the sheer face on the mountain need to be rescued. Oke, the climbers ini kan ada s-nya ya, berarti plural ya. Kalau plural, ya ini, plural berarti masuk yang I, we, you, they. Ya. Kalau plural berarti verbnya nggak ditambahi s sama es. Nah, verbnya atau kata kerjanya kan need ya, need. Nggak perlu ada s-nya, berarti ini benar. Makanya jawabannya C atau correct. Ya, correct. Yang nomor dua, the in the interrogation conducted, bla 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 bla. Verbnya yang ini have last for several hours. Oke, ini materi lagi nih. The interrogation itu harusnya pakai has, bukan have ya. Has last, bukan have last. Nah, ini tadi kan ini materi yang pertama, yang ini materi pertama, materi kedua, sekarang materi ketiga penggunaan have sama has ya. Have sama has. Yang nomor dua, ya, yang ini. Have sama has. Kita taruh mana ya? Taruh sini ya. Kalau I, you, we, they itu pakai have. Ya. Atau plural kan we they kan lebih dari satu berarti plural. Jadi I you we they plural itu pakai have. Tapi kalau he, she,
It has. Misal he-nya Tono gitu ya. Tono has. Mita has. My friends have. Karena plural. Jadi yang ini untuk plural, yang ini untuk singular. Ya. Oke. Berarti yang nomor dua incorrect atau salah. Karena harusnya has ya. Tapi dia jawabnya have. Oke. Sekarang kerjakan nomor 3 dan 10. Ya. Kerjakan nomor 3 dan 10. Correct atau incorrect? Incorrect itu salah. Apa yang dicat ada apa ini? Salah satu yang penting dibahas dalam tempat itu vocab atau kosakata ya? Iya, betul. Vocab. Vocabnya harus kaya. Oke, silakan dikerjakan nomor 3 sampai 10 ya. Nanti kita bahas. Jawabnya correct atau incorrect, benar atau salah gitu. Oke, kita bahas ya. Nomor 3. Ini kalau kalian mengikuti skill satu, yaitu kita harus membedakan subjek dan verb. Oke. Nomor 3. The tenants, bla 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 bla. Nah, kita identifikasi mana subjeknya, mana verbnya. Ya. Verbnya yang mana? The tenants. Ya. Ini. The tenants itu adalah penyewa. Ada S-nya enggak? Ada S-nya. Berarti dia plural. Lebih dari satu. The tenants. Bla 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 bla. Verbnya yang ini. Ini keterangan semua verbnya yang ini. Is giving. Benar atau salah? The tenants is giving.
Silakan kalau mau menjelaskan salah benar Mbak Primi. Gampang ki Mbak Primi kayak Piye Mbak jelasnya Mbak? Gimana? Itu benar atau salah? Nomor 3. Seharusnya salah karena to be-nya harusnya are bukan is. Oke. Karena tenannya ada S-nya ya. Tenannya plural. The tenants are giving ya. Tadi sudah saya bilang ya, is itu untuk to be single. Nah, karena tenants-nya ini ada S-nya, berarti plural, berarti bukan is giving, tapi are giving. Ya, are giving. Ini tadi. Ini, are. They kan, mereka kan berarti are. Betul ya? Berarti ini incorrect. Harusnya bukan is giving, tapi are giving. Oke. Nomor 4. Kita identifikasi dulu subjeknya. The president. Dah, ini the president. Bla 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 bla. Ini keterangannya is trying to make his way to the podium. Nah, betul atau salah ini? Ada yang mau menjelaskan seperti Mbak Primi tadi? Nomor 4 benar atau salah? Kalau benar kenapa? Kalau salah yang benar apa? The president surrounded by Secret Service agent is trying to make his way to the podium. Correct ya? Ada yang ngechat. Correct ya. Benar ya, karena the presidennya itu kan cuma satu, bukan the presidents, ada S-nya. Kalau presidennya cowok, berarti kan ini he ya. Berarti he is. Gandengannya he adalah is. Berarti benar, he is trying. Nah, berarti ini correct. Kalau yang nomor 3 tadi salah, karena the tenants are giving, bukan is giving ya. Karena the tenants adalah plural atau lebih dari satu dan the president itu adalah singular, makanya pakai is ya. Betul. Nomor 5. Saya identifikasi dulu subjeknya ya. The buildings. The buildings adalah subjeknya. Kemudian destroyed genre are being rebuilt. Are being rebuilt. Nah, ini verbnya sepaket ya. Sedang dibangun ya. Are being rebuilt itu sedang dibangun. Bener nggak ini? The buildings gandengannya are. Gimana? Oke. Boleh ya jawabnya lewat chat boleh ya. Correct ya, betul. Correct, karena the buildings ada S-nya, ya berarti dia plural, gandengannya adalah are, bukan is. Maka dia correct. Oke, good. Nomor 6. Oke, nomor 6. Saya identifikasi dulu subjeknya ya. Jadi TOEFL itu nggak harus semua diartikan ya. Jadi biar cepat ya, kita kan berperang terhadap waktu juga ya. Berarti ini, because of bla 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 bla, the board, the board. Ini jajaran ya, kayak jajaran direksi gitu ya. The board of directors have called, have called. The board. Nah, ini tunggal. Have called. Nah, kalau tunggal gandengannya have apa has. Nah, tadi sudah ada di sini. Nah, ini. Nah, yang ini have atau has kalau tunggal. Yang atas ini tadi plural, yang bawah tunggal ya. Berarti kalau tunggal pakainya has ya. It should be has, not have. Nah, berarti ini incorrect karena have ini harusnya has. Kenapa? Karena subjeknya single.
Bukan boards, tapi board. Only board without S. Jadi pakainya has ya, bukan have. Makanya incorrect. Oke, nomor 7. Manufacture ini adalah subjek. Bla 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 bla. Ya, ini verbnya. Have been discontinued. Telah diputus ya. Telah diputus hubungan lah berarti. Manufacture ini subjek, have been discontinued itu verb atau kata kerja ya. Jadi manufacture telah diputus ya. Be verb 3 itu pasif, jadi di. Oke, nomor 7 benar atau salah? Incorrect. Betul ya? Incorrect ya. Maksudnya salah di sini ini incorrect. Manufacture itu single, harusnya ini has, bukan have ya. Ini mudah ya. Oke, sekarang nomor 8. Further development of any. Oke. Further development ini subjeknya. Further development itu adalah kayak apa ya bahasanya? Pengembangan lebih jauh atau perbaikan lebih jauh. Oh ya, ini kan udah ada S-nya ya, development. Kemudian has, berarti nomor 8 benar atau salah? Oke. Correct ya, nomor 8 harus ini skill yang masih mudah ya, harus teliti ya. Jangan sampai kita salah bukan karena kita nggak tahu, tapi karena kita nggak teliti ya. Jadi ini single ya, further development, makanya pakai has, berarti correct, bener. Kalau further developments ada S-nya, berarti ini pakai have gitu ya. Ini pakai have. Nah, oke. Sekarang yang nomor 9. The schedule departure time. Nah, ini subjeknya. Jadwal keberangkatan ya, jadwal keberangkatan are going. Nah, oke. Salah atau benar? Jadi ini subjeknya, ini verbnya are going. Kalau be verb ing, ini kan be verb ing ya. Be-nya are, verbnya go ditambah ing jadi going. Be verb ing itu artinya sedang. Jadi ini present continuous ya, present continuous. Jawabannya oke, kita lihat di kolom chat ya. Eh, apakah correct? Nah, the schedule departure time itu single atau plural plural dulu. Ayo. Single kan? Nah, berarti single harusnya apa? Harusnya is. Nah, betul. Nah, ya. Berarti it should be is ya. The schedule departure time is going ya. Berarti ini incorrect karena dia single. Ya karena dia single. Nah, kalau ada trainsnya ini ya, ini kan ada off ya. Kita fokusnya bukan di trains ini, tapi di sebelum off-nya ya. Jangan terkecoh di sini ya. Kayak ini tadi, mana tadi ya? Ini manufacture of the items, items plural. Tapi setelah off, berarti fokusnya subjek kita adalah sebelum off ya. Manufacture single, berarti dia has bukan have ya. Oke, berarti ini juga sama the schedule departure time. Nah, segini panjangnya ini subjek single. Makanya dia bukan pakai are, pakai is. Oke, the last one, nomor 10. Nah,
Any houses have to. Nah, benar atau salah? Any houses? Houses lebih dari satu. Ya toh houses ada S-nya. Kalau house itu single. Kalau houses itu plural lebih dari satu. Berarti kalau houses itu pakai have ya, berarti benar. Kalau house aja itu pakai has ya. Berarti ini correct Oke ya. Ini saya rangkumkan dulu materi kita ya. 10 korek, oke. Saya rangkumkan ada nggak ya di sini yang agak putihnya itu banyak biar saya bisa nulis gitu. Hmm, di sini aja, coba ya. Saya rangkumkan materi kita hari ini ya. Jadi hari ini tuh belajar satu skill aja. Nah, caranya belajar seperti itu. Jadi nanti kalian bisa belajar sendiri di rumah ya. Oke. Yang pertama ada namanya singular. Ada plural ya. Singular itu tunggal, plural itu jamak atau lebih dari satu. Ya. Singular itu kita punya I, kita punya eh he, dia laki-laki ya. Kita punya she, kita punya it. Nah, I, he, she, it. He-nya itu mau Tono, Benny, Joko itu he. She itu bisa um, Putri. Nah, itu she. It itu bisa kucing. Kucing itu masuk it ya. Masuk cat, book, kemudian chair itu it masuknya. Nah, to be-nya kalau I itu adalah am ya. Kalau he adalah is. Kalau she adalah is. Kalau it adalah is. Ya, to be-nya. Kemudian kalau have has ya. Kalau penggunaan have has, dia pakai I itu pakai have, ya. He, she, it itu pakai has, ya. Ya, ini. Kemudian plural ya, plural. Taruh mana ini plural ini? Sebentar, saya cariin tempat untuk nulisnya. Ini oh ya, he untuk kata kerja itu pakai verb biasa, ya, pakai verb biasa, verb base. I go bukan I goes, ya. Kemudian kalau ini kata kerjanya ditambahi es atau s ya. Yang he she it ya. She goes to school. He goes to school. It goes to market. Ya, verbnya atau kata kerjanya ditambahi s atau es. Gitu ya. Kalau I enggak. I go to school, bukan I goes to school. Ya, I go to school. I have, bukan I has. I have three cats. I have a cat. Ya. Oke, sekarang singular ya. Ini saya merangkumkan dari materi kita hari ini. Dari singular ada yang ditanyakan? Sebelum ke plural, ya. Ingat ya, to be-nya, penggunaan have has-nya, penggunaan verb-nya. Ya, verb itu adalah kata kerja. Oke, sekarang setelah singular, plural ya. Ini saya hapus ya. Plural. Nanti videonya bisa diputar-putar ya. Di YouTube saya sudah saya rangkum semua. Yang kelas dulu-dulu itu sudah saya rangkum ya. Yang belum join grup silahkan join grup ya. Kalau sewaktu-waktu saya buka kelas ya. Oke, sekarang plural atau jamak lebih dari satu. Ada you, ada we, ada they.
Atau saya tambahin misal my friends. Nah, misal ini contoh ya. Friends ada S-nya berarti plural. Nah, ini to be-nya itu are ya, to be-nya are. You are, we are, bukan you is, we is, they is, bukan ya. Semuanya ini pakai are ya. You, we, they are ya. You are beautiful, bukan you is beautiful. Ya. Even though native speaker will understand what do you mean, what do you mean, but salah secara grammar ya. Walaupun ketika kalian bilang sama bule, you is beautiful, itu mereka tahu maksudnya, oh kamu cantik. Tapi salah ya cara grammarnya. Bilangnya you are. You are beautiful. We are a big family. They are spectacular. My friends are good. Misal, are ya. Kemudian penggunaan have has-nya dia pakai have ya. Pakai have. Nggak ada you has itu nggak ada. Ada you have, we have, they have, my friends have. Kalau my friend aja nggak ada S-nya, berarti pakai has ya. My friend has. Kalau my friends have. Paham? Nah, kemudian untuk penggunaan verbnya dia pakai verb base. Verb base itu nggak usah ditambahi S atau ES. Misal you go, bukan you goes. You won, bukan you wants. Ya, you won. We won, bukan we wants. Ya, oke. Verbnya verb base atau verb dasar. Nah, ini skill 21 tadi kita dapat ilmu ini tadi. Ya, singular, plural, penggunaan to be, have, sama verb. Ya, penggunaan to be, have, has, dan verb. Oke, ada yang ditanyakan? Nama YouTube-nya apa, Mbak? Maaf jaringan kurang stabil. Oke, nama YouTube-nya memang nama saya ya. Nama saya agak agak itu. Hmm, sebentar ya. Saya hapus dulu ini. Nah, nama YouTube-nya di kolom chat ya. Nah, itu sudah dikirim Mbak Fitria ya nama YouTube-nya. Silahkan dilihat. Di situ ada playlist ya. Ada playlist banyak di situ. Saya emang orangnya suka berbagi ya. Mau berbagi uang ya kayaknya mungkin ada yang lebih banyak uangnya. Saya berbaginya ilmu aja. Sebentar ya saya bukain. Saya Nah, ini di sini ya. Nah, di sini eh ada playlist ya, dipilih playlist aja, playlist. Nah, di sini ada judulnya, ini materi riset saya. Jadi saya tuh kadang bikin-bikin video untuk belajar, bukan untuk ngajarin siapa-siapa. Kemudian TOEFL, ini yang batch 3. Jadi saya tuh sebenarnya udah 3 kali ya, 3 kali mengadakan tes TOEFL, pelatihan TOEFL sebanyak 12 pertemuan ya. Sudah 3 kali, berarti total 36 pertemuan ya. Batch 3 ini untuk TOEFL, berarti tinggal dipilih aja ya. Kemudian ini TOEFL yang batch 2, yang ini yang TOEFL batch 1. Kalian bisa lihat di sini ya playlist saya. Ada IELTS juga, kemudian ada eh, CPNS, saya juga pernah buka ini apa namanya? Ini kelas persiapan CPNS, persiapan P3K dosen, kemudian tentang beasiswa di sini ada eh iya tentang fisika karena saya orang fisika di situ silahkan. Nah, cuma untuk bulan-bulan ini saya belum bisa mengadakan kelas online yang 12 kali pertemuan dulu karena saya masih ya kembali lagi saya di sini masih 4 bulan saya masih harus menyesuaikan dengan pace atau kecepatan supervisor saya dengan proposal yang sedang saya buat. Jadi ya kadang kalau saya kayaknya Sabtu saya lowong saya mau buat kelas itu jadi saya kayak kayak begitu aja pengen buka kelas gitu kayak ini
Saya kabarkan di grup, oke Sabtu saya nganggur, saya mau buka kelas minta TOEFL atau IELTS seperti itu ya. Jadi kalau yang terstruktur 12 pertemuan saya masih belum buka karena saya masih belum ada waktu. Ya karena kuliah S3 ini lumayan agak berat ya menurut saya. Bahkan teman saya itu sampai heran sama saya. Herannya tuh, kamu kok punya waktu banget buat kelas-kelas eh, gratis gitu. Karena memang mungkin karena saya masih tahun pertama ya.